Oke, sebentar lagi sambil menunggu teman-teman pada hadir. Oh, mengapa tak bisa dirimu mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Waktu yang jawab semua. Tanya hatimu. Oke, kita sudah mulai. Selamat datang semuanya teman-teman. Bagi yang sudah mulai hadir, boleh untuk kasih tahu dulu, cek sound dulu, nama dan juga asalnya dari mana, kota mana. Kita saling sapa sebelumnya, sebelum kita mulai malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan bicara santai, ngobrol santai tentang apa yang membuat orang menjadi hebat. Wow. Step-stepnya apa? Oke, sambil menunggu yang lain pada masuk. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Oke, selamat datang. Ada Bu Ida. Masya Allah, Bu Ida. Bu Ida tuh kita tadi ketemu sore, ketemu pagi. Ketemu lagi malam ini ya. Bu Ida Nurlaila. Terus Mas Ihsan, Mbak Fuji, Mas Herman Basri. Penyanyi FB. Mbak Kiki duduk paling depan sambil makan rujak. Rujak tomat. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Kita akan mulai insya Allah sekitar 2 menit lagi menuju jam 8 insya Allah. Oke, dari Makassar, dari Solo, dari Bekasi, dari Buton, Masya Allah Buton Sulawesi Utara. Dulu penghasil aspal ya, kalau waktu sekolah dulu katanya begitu. Oke, dari Sidrap. Iya, Pak Lutfil Hakim dari Mojokerto. Bu Tata, Jambi, Bu Riri, Tangerang, selalu always hadir. Masya Allah. Oke. Kita akan mulai sebentar lagi teman-teman. Sebelum kita mulai, biar semakin rame, biar semakin asik, tolong di-share video ini, tolong di-share siaran ini, biar yang nonton semakin banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal pahala bagi kita untuk men-share ilmu kemanapun. Kita niatkan hari ini, kita niatkan malam ini untuk belajar, kita niatkan malam ini untuk sharing. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah ridhoi, dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk di-share video kita malam hari ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kalau ada yang sedang pusing karena banyak masalah dan banyak problem dalam kehidupan dan dalam bisnis, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya segera. Dan kalau ada yang sedang pusing karena mungkin banyak hutang yang harus dibayar, dicicil, sedangkan kondisinya lagi berat, mudah-mudahan Allah lunasin semua hutang-hutang kita. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, malam hari ini adalah malam ketiga di mana kita belajar online, diskusinya diskusi online. Malam ketiga, dan pelajaran kita malam hari ini adalah tentang 5 step, 5 langkah yang merubah orang dari orang biasa menjadi orang luar biasa, yang menjadi orang dumber menjadi orang super, yang merubah orang dari orang yang ya biasa-biasa saja, common, menjadi orang yang sukses luar biasa. Oke. Semua sudah siap? Oke, kita mulai ya. Teman-teman semuanya, saya membaca tentang banyak biografi dan juga autobiografi para orang-orang besar, pahlawan, orang-orang yang luar biasa, orang-orang super. Saya punya buku tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita sebut dengan Sirah Nabawiyah, atau tarik sejarah Nabi dan juga para sahabat.
Itu buku yang saya suka baca sejak saya masih SMA. Ya, dulu saya baca buku 99 Sahabat Nabi. Masya Allah, itu setiap kali saya baca, setiap kali cerita saya baca itu saya selalu menangis. Lalu saya juga membaca kisah-kisah seperti buku tentang cerita yang menceritakan tentang Jack Ma. Saya punya buku tentang Jack Ma. Saya punya buku yang tebal sekali tentang Amazon.com. Cerita tentang orang yang luar biasa, namanya siapa pemilik Amazon? Ya itu ya. Ya Allah saya lupa. Ya jadi saya membaca tentang apa namanya, Bill Gates. Saya membaca tentang orang-orang Indonesia, dan dari sebagian besar yang saya baca tentang orang-orang yang luar biasa dalam kehidupannya, saya menemukan bahwa ternyata setiap orang sukses, setiap orang berhasil, setiap orang luar biasa, dari mulai orang-orang yang kita kenal hari ini sampai orang-orang yang sudah meninggal dan menjadi legenda, bahkan para nabi, semua itu kalau kita rangkum, saya menemukan bahwa setiap orang sukses akan melalui 5 fase dalam kehidupannya. Akan melalui 5 fase dalam kehidupannya. Akan melalui 5 fase. Saya nggak punya pulpen di sini, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita bisa menyimak. Teman-teman kalau punya pulpen dan punya kertas, boleh silakan sambil ditulis. Atau kalau teman-teman mau ambil dulu, silakan, boleh diambil dulu. Oke, apa saja fase-fase yang akan kita lalui kalau kita pengen menjadi orang sukses? Apa saja fase-fase dan tahapan-tahapan yang harus kita lalui dan harus kita jalani, harus kita lewati kalau kita pengen menjadi orang sukses seperti orang-orang sukses yang kita kenal. Orang sukses yang saya kenal nomor 1 namanya Nabi Muhammad SAW. Dari kisah Nabi Muhammad saya akan merangkum menjadi 5 fase, dan fase inilah yang akan terjadi pada setiap kehidupan kita. Fase pertama disebut fase innocent. Fase pertama disebut fase apa? Innocent. Innocent adalah fase di mana orang-orang sukses, orang-orang luar biasa, dulu awalnya mereka adalah orang-orang yang innocent. Dulu mereka adalah orang-orang yang biasa. Dulu mereka adalah orang-orang yang ya seperti sebagaimana kebanyakan orang. Siapa itu orang-orang innocent? Orang-orang innocent adalah orang-orang yang mereka hidup, mereka mencari makan, mereka mencari uang, hanya berjuang untuk diri mereka sendiri. Itu innocent. Bahasa Inggris innocent itu apa? Polos. Jadi orang-orang innocent adalah orang-orang yang senantiasa berjuang, senantiasa bergerak, senantiasa bekerja, mencari uang hanya untuk bisa makan, hanya untuk dirinya sendiri. Itu namanya tipe atau fase innocent. Jangan khawatir kalau hari ini kita innocent. Semua orang besar dulu juga innocent. Semua orang yang luar biasa hari ini yang kita kenal namanya yang luar biasa, itu juga dulu innocent. Dulu juga bukan orang siapa-siapa. Dulu mereka juga orang biasa. Nabi Muhammad SAW yang kita kenal kebesarannya, orang paling sukses di dunia, dulu awalnya juga orang biasa. Sebelum menjadi nabi, dia orang biasa. Orang yang ya sekedar bekerja, cari makan untuk dirinya, itu orang biasa. Jadi orang-orang biasa adalah orang-orang yang bekerja, berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini oleh Buya Hamka dikatakan, apabila kita jadi orang, jadi manusia yang kerja hanya untuk makan, kerja hanya untuk mencari makan bagi diri kita sendiri, maka kerbau yang ada di sawah pun, yang ada di ladang pun bekerja hanya untuk dapat makan. Maka nilainya itu ya nilainya sama seperti kerbau. Sama seperti kerbau. Bahkan Buya Hamka juga mengatakan, kera di hutan pun dia bekerja, dia beraktivitas hanya untuk mendapatkan makanan. Nah, semua orang yang innocent itu bekerja hanya untuk dirinya sendiri, bekerja untuk mendapatkan makanan. Dan jangan khawatir, karena orang-orang besar itu dulu juga awalnya adalah innocent. Sayangnya 87% manusia di dunia itu meninggal dunia sebagai orang yang innocent, sebagai orang yang tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, tidak dikenang sebagai siapa-siapa, tidak meninggalkan legacy atau warisan apa-apa. Jadi tidak dikenang sebagai apa-apa. Itu tahap innocent. 87%. Berarti masih sisa berapa persen? Masih ada 13%. 13%. Fase kedua dalam kehidupan setiap pengusaha atau pengusaha sukses atau orang luar biasa, setiap pahlawan. Fase kedua kita sebut adalah fase the call. Fase the call. Fase the call, tahu call temannya kangkung, call temannya toge. Bukan itu. The call, panggilan hidup. Fase kedua adalah fase di mana setiap orang yang tadinya dia orang biasa, yang tadinya dia innocent, lalu kemudian dia menemukan panggilan hidupnya. Untuk apa dia berjuang, untuk apa dia bekerja.
Panggilan hidup itu muncul dari dalam dirinya, atau muncul karena inspirasi, atau muncul karena orang lain beritahukan. Akhirnya dia menemukan tujuan yang besar, tujuan yang luar biasa besarnya, sehingga dia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia melakukan segala pekerjaannya dan tujuannya lebih besar daripada dirinya sendiri. Dia mendapatkan the call. Saya kasih contoh, Rasulullah berubah dari innocent menjadi the call. Saatnya Rasulullah menjadi the call itu adalah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali. Ketika malaikat Jibril datang, turun di Gua Hiro, lalu kemudian menyampaikan kepada Rasulullah surat yang kita kenal, surat Al-A'la, Iqra wa rabbukal akram. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi teman-teman semuanya, pada saat itu, itulah saat dimana Nabi Muhammad mendapatkan panggilan hidupnya. Berubah dari orang biasa yang tadinya bekerja hanya untuk dirinya sendiri, berubah menjadi orang yang bekerja untuk rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad berubah dari bekerja memperbaiki kehidupannya sendiri menjadi memperbaiki kehidupan dan memperbaiki akhlak manusia di seluruh alam. Jadi teman-teman semuanya, Nabi Muhammad menemukan the call-nya, panggilan hidupnya. Dia menemukan bahwa wow, berarti hidup saya harus berarti bagi banyak orang. Nah, pahlawan, ada satu orang besar atau orang sukses, ada satu momen di mana mereka menemukan apa panggilan hidupnya. Apa panggilan hidupnya. Dan semakin besar perjuangan yang dia buat, semakin besar tujuan hidup yang dia buat, maka semakin besar kepahlawanan yang akan dia tuliskan dalam sejarah. Semakin kecil perjuangannya dia, kalau dia hidup hanya untuk dirinya sendiri, maka nilainya di hadapan Allah adalah ya dirinya sendiri. Kalau dia hidup untuk keluarganya, mesejahterakan keluarganya, maka nilainya di hadapan Allah adalah ya keluarganya. Kalau dia hidup untuk umat, untuk orang banyak, maka di hadapan Allah nilainya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, Rasulullah itu mendapatkan fase dekolnya atau naik ke fase kedua ketika mendapatkan wahyu pertama kali. Lalu kemudian berubahlah Rasulullah dari orang biasa mulai menjadi orang yang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Begitu pula orang-orang sukses dalam bisnis atau para pengusaha-pengusaha besar luar biasa. Mereka dulunya orang biasa, mungkin mereka dulu jualan di pasar, mungkin mereka dulu mengamen. Dulu saya juga mengamen, dulu saya juga jualan di pasar. Jadi dulu mereka mungkin jualan koran, dulu mereka orang-orang yang jualan biasa-biasa saja. Lalu kemudian mereka menemukan suatu momen, mereka menemukan suatu saat di mana mereka punya cita-cita yang besar, mereka punya harapan yang besar, mereka punya impian yang besar. Itulah fase the call di mana setiap orang menemukan apa yang harus dia perjuangkan dalam hidupnya, apa tujuan besarnya. Itulah mengapa saya kenapa membangun pondok pesantren. Dan alhamdulillah pondok pesantren Pondok Prena sekarang ada 3 tempat. Ada di Madiun, ada di Ponorogo, dan ada di Solo. Dalam 1 tahun ini kita membangun terus. Dan setiap tahun insya Allah kita akan bikin satu lagi. Di setiap kota. Insya Allah. Itu adalah the call saya. Itu adalah panggilan jiwa saya. Itu adalah panggilan hidup saya. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Mudah-mudahan Allah memberkahinya. Sehingga itu menjadi mudah. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat, karena amalan itu mudah-mudahan kita nggak tahu amalan mana yang nanti diterima Allah dan kita masuk surga karena amalan yang mana. Tapi mudah-mudahan kita terus beramal. Nanti kemudian amalan-amalan itulah yang kemudian membuat kita bisa masuk surga. Jadi teman-teman semuanya, semua pahlawan besar mereka menemukan the call-nya. Pertanyaannya adalah apa the call kita? Apa the call kita? Sesuatu yang besar. Berpikir kita pengen apa? Salah satu yang saya ajarkan di pondok pesantren di tempat saya, yang saya ajarkan kepada semua santri-santri saya mengatakan kepada mereka, selalu ada di dalam niat mereka, selalu ada di dalam hati mereka, selalu mereka harus punya niat. Entah niat ini nanti bisa dikabulkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap orang harus punya niat. Setiap santri saya harus punya niat. Niatnya adalah jangan meninggal dunia. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami. Jangan meninggal dunia sebelum kita membangun satu saja masjid. Itu niat, itu the call. Jadi kalau kita berniat baik, insya Allah Allah sudah menuliskan 1 pahalanya. Kalau niat baik itu kemudian bisa kita aplikasikan, maka Allah berikan 70 bahkan 700 kali lipat pahalanya. Kalau kita berniat buruk, Allah belum menuliskan apa-apa. Dan kalau kita melakukan niat buruk kita, kita dapat dosa 1. Tapi kalau kita membatalkan niat buruk kita pun dapat pahala 1. Masya Allah, maha luasnya keberkahan maha besar Allah dengan segala kemurahannya. Jadi teman-teman, kita perlu untuk meniatkan di dalam diri kita apa niat besar yang ingin kita dapatkan sebelum kita meninggal. Lihat, semua orang besar mereka dikenal karena legacy mereka. Kita mengenal Soekarno hari ini karena dia membangun Istiqlal, dia membangun masjid
Istiqlal, dia membangun Monas, dia membangun, dan karena dia membangun itulah kemudian dia diingat, kemudian dia menjadi orang besar. Kita hari ini boleh masih kecil, kita hari ini boleh nggak punya uang, tapi kita nggak boleh miskin. Miskin itu sikap mental, miskin itu sikap yang pesimis, miskin itu sikap berpikir kecil, miskin itu yang pesimis, yang Allah apa bisa. Makanya pesimis itu kepanjangannya penyakit si miskin. Karena orang pesimis itu dia selalu melihat sesuatu apa bisa, apa mungkin, dan lain sebagainya, sehingga dia tidak mungkin bisa melakukannya. Segala sesuatu harus bisa kita hadirkan di kepala terlebih dahulu. Coba bayangkan ya. Jadi di fase kedua ini, setiap pahlawan, semua orang besar selalu melalui fase kedua, namanya fase the call, dan itu harus mulai dari pikiran kita. Fase the call, apa impian besar kita? Coba perhatikan. Ini remote AC. AC-nya di situ. Ini jam tangan. Ini jaket. Apalagi ini ruangan tempat saya berada, ini ruangan. Semua yang saya sebutkan, jam tangan, jaket, remote AC, buku, ruangan ini semua buatan manusia. Ini jam tangan ini buatan manusia. Dan ingat ya hukumnya, semua yang dibuat oleh manusia tercipta di alam ini, tercipta dalam 2 tahap penciptaan. Sebelum semua ini tercipta di alam nyata, seperti jam tangan ini tercipta di alam nyata, tapi sebelum dia tercipta di alam nyata, dia harus bisa tercipta sebelumnya di alam pikiran pembuatnya. Ingat, segala sesuatu yang ingin kita ciptakan di alam nyata, maka kita harus menciptakan itu terlebih dahulu di alam pikiran kita. Jadi kita pengen jadi apa, maka kita harus menciptakan itu terlebih dahulu di alam pikiran kita. Kalau teman-teman baca buku 7 Habits for Highly Effective People atau Person, tulisannya Stephen Covey, teman-teman akan menemukan salah satu kebiasaannya orang efektif, salah satu kebiasaannya orang sukses. Kebiasaan nomor 2 itu namanya begin with the end, selalu mulai dari hasil akhir. Jadi dia mengajak kita, kalau kita pengen menjadi orang sukses, kita harus selalu berpikir hasil akhirnya apa. Bahkan itu dipecah setiap hari. Ketika kita bangun pagi, itu kita sudah punya gambaran nanti malam itu kita harus menghasilkan berapa duit, nanti malam itu kita menghasilkan berapa penjualan, nanti malam itu kita akan punya berapa di rekening, nanti malam itu kita akan menghasilkan berapa ayat hafalannya, nanti malam itu kita akan menghasilkan berapa sedekahnya, nanti malam itu kita sudah sampai. Jadi walaupun kita masih di pagi, tapi pikiran kita sudah sampai di nanti malam. Walaupun kita masih di awal bulan, tapi pikiran kita sudah sampai di akhir bulan. Walaupun kita masih di awal tahun, tapi pikiran kita harus sudah sampai terlebih dahulu di akhir tahun. Maka tidak ada cara lain untuk menjadi orang sukses kecuali kita harus sukses terlebih dahulu dalam pikiran kita, di kepala kita terlebih dahulu. Kita pengen jadi apa pada akhirnya. Maka teman-teman semuanya, di fase kedua, namanya fase the call, kita perlu untuk menuliskan, kita perlu untuk berpikir, merenung lebih dalam. Kita, ketika nanti kita sudah meninggal dunia, lalu kita dikubur, kita pengen orang tua kita, ketika ditanya tentang anaknya, tentang kita pengen orang tua kita itu jawabnya anaknya itu anak yang seperti apa. Kita harus begin with the end, mulai dari akhir. Kalau nanti kita dikubur, orang tanya sama teman-teman kita adalah teman yang seperti apa. Kita pengen jadi teman seperti apa? Tuliskan. Orang mengenang saya sebagai... Kalau kita punya bawahan, kalau kita punya karyawan, kita pengen dikenang sebagai bos yang seperti apa? Tuliskan. Kalau kita punya keluarga, kita pengen dikenang sebagai keluarga yang seperti apa? Tuliskan. Tuliskan. Kita harus mulai dari akhir. Mulai dari akhir. Kita mau jadi seperti apa? Itu di call kita. Lalu jadikan itu panggilan hidup kita. Kita mulai dari akhir, lalu jadikan itu panggilan hidup kita. Sekali lagi, jadikan itu panggilan hidup kita. Kita pengen bisa punya kontribusi bangunan fisik apa, punya masjid di mana, punya pesantren di mana, itu tuliskan. Kita pengen dikenang sebagai siapa, itu tuliskan. Itu fase kedua. Kalau Rasulullah SAW melalui fase keduanya dibantu oleh Jibril. Jibril datang lalu kemudian memberikan panduan. Jadi Rasulullah dipandu. Tapi kalau kita, tidak ada lagi malaikat yang akan datang kepada kita kecuali nanti malaikat yang mencabut nyawa kita, dan mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah semuanya. Jadi malaikat tidak datang kepada kita dan memberikan petunjuk. Petunjuk sudah selesai, petunjuknya tinggal Al-Quran dan hadis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai berpikir, saya pengen berakhir seperti apa? Saya pengen hari ini berakhir seperti apa? Saya pengen bulan ini berakhir seperti apa? Saya pengen pertengahan tahun ini berakhir seperti apa? Saya pengen akhir tahun ini berakhir seperti apa? Teman-teman, kita perlu lebih banyak waktu untuk duduk lalu kemudian menuliskan itu semuanya. Saya pengen
Saya pengen menjadi orang yang dikenang sebagai apa? Saya pengen jadi ayah yang dikenang sebagai apa? Saya pengen jadi suami yang dikenang sebagai apa? Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mencapai apa semua yang kita ingin capai. Nah, itulah the call kita. Jadikan the call itu sesuatu yang besar. Lalu kemudian kita akan berjuang untuk itu. Itu fase kedua dalam kehidupan setiap pahlawan. Fase pertama tadi apa namanya? Yes. Fase pertama namanya innocent, orang biasa. Lalu fase kedua kita mulai untuk mencoba mendetailkan apa the call kita, sesuatu yang besar yang kita perjuangkan. Lalu kalau sudah dapat fase kedua, lalu kemudian kita memperjuangkan sesuatu, maka kita masuk ke fase ketiga. Fase the storm. Tahu storm? Storm. S-T-O-R-M. Storm. Apa itu fase the storm? Fase badai. Fase ujian. Setiap orang yang memiliki cita-cita yang besar, setiap orang yang memiliki impian yang besar, setiap orang yang memiliki goal yang besar, maka dia akan diberikan ujian-ujian, dan ujian itu akan sama besar dengan mimpinya. Semakin besar impian kita, semakin besar ujian kita. Semakin besar tujuan kita, semakin besar juga kendala yang akan kita dapati. The storm. Di surat Al-Ankabut ayat 1, ayat 2, itu Allah mengatakan, Kang Ade Irawan, tukang hand Schwarzenegger, oh itu yang buat cuci tangan itu ya? Iya, hand Schwarzenegger, hadir, ya. Teman-teman semuanya, ketika kita sudah masuk ke tahap ketiga, kita akan mendapatkan ujian. Ujian atas apa? Pada surat Al-Ankabut ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu Allah memberikan petunjuk kepada kita. Allah mengatakan begini, apakah manusia mengira, mereka mengatakan bahwa mereka beriman, mereka mengatakan bahwa mereka mau memperjuangkan sesuatu tanpa diuji sebagaimana ujian yang sudah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka? Gak mungkin. Dulu waktu saya kuliah, dosen saya pernah mengajarkan kepada saya ada namanya law of constraint atau teori constraint. Teori constraint ini mengatakan begini, bahwa setiap niat itu akan ada kendalanya. Setiap niat, setiap impian punya pasangan kendalanya masing-masing. Jadi kita kalau punya niat, itu pasti ada kendalanya. Pasti ada kendalanya. Apa bedanya orang sukses dengan orang gagal ketika bertemu dengan kendala? Ini saya sekarang, kondisi sekarang di sini, saya pengen datang pengen mencapai impian saya. Maka ketika saya berjalan menuju impian saya pasti diuji, saya pasti diberikan kendala. Bedanya orang-orang gagal, ketika mereka mendapatkan kendala di tengah jalan, yang akan mereka lakukan adalah mereka mencari alasan. Aduh, saya nggak bisa berhasil karena saya nggak punya modal. Aduh, saya nggak bisa sukses karena saya nggak punya motor. Aduh, saya nggak bisa berhasil, saya nggak punya guru. Aduh, saya nggak bisa berhasil karena saya nggak tahu caranya. Aduh, saya nggak bisa berhasil. Mereka akan selalu mencari alasan. Orang-orang gagal akan mencari alasan. Berbeda dengan orang sukses. Orang sukses sama seperti orang gagal, ketika mereka mau sukses, ketika mereka punya impian, mereka di tengah jalan akan diberikan hambatan, akan diberikan kendala. Tapi apa yang dilakukan oleh orang sukses? Orang sukses tidak pernah mencari alasan. Yang dilakukan orang-orang sukses adalah mereka mencari cara. Ini saya pengen sukses, saya pengen sampai, saya pengen datang. Ini ada acara yang bagus, saya harus datang. Tapi ini hujan, bagaimana caranya? Walaupun hujan, saya harus datang. Walaupun saya nggak punya motor, saya harus datang. Walaupun saya nggak punya kendaraan, saya harus datang. Bagaimana caranya? Pertanyaan yang ada di dalam kepala orang sukses adalah selalu berpikir bagaimana caranya, bagaimana caranya, bagaimana caranya. Saya harus berhasil. Walaupun saya nggak punya mentor, walaupun saya nggak punya modal, bagaimana caranya? Saya harus mencari. Sedangkan orang-orang gagal, mereka ketika ketemu kendala, mereka selalu mencari alasan. Teman-teman, saya nggak pernah berdebat dengan orang gagal yang cari alasan. Karena apa? Semua alasan orang gagal itu pasti benar. Misalnya begini, ada orang yang mau datang, saya mau melatih saya mau melatih seseorang. Lalu kemudian sudah janjian, lalu kemudian dia mau datang katanya malam hari. Saya tunggu-tunggu dia nggak datang. Lalu kemudian suatu ketika ternyata dia juga ngasih kabar. Besoknya dia mengatakan, "Coach, maaf, saya tadi malam nggak datang karena hujan." Saya nggak pernah berdebat itu. Karena alasannya pasti benar. Karena hujan, memang benar hujan. Tapi dia menggunakan hujan itu sebagai alasan agar kita memaklumi atau orang lain memaklumi kegagalannya. Jadi orang-orang gagal senantiasa menggunakan alasan agar orang lain mau memaklumi kenapa dia gagal. Aduh, saya nggak punya modal, saya tuh pengen, tapi saya bagaimana, saya nggak bisa. Dia pengen orang lain memaklumi itu. Lalu kemudian dia menggunakan alasan itu sebagai tameng agar orang lain memaklumi. Tapi orang sukses itu dia nggak pernah. Orang sukses itu yang dia pikirkan adalah bagaimana saya harus datang, bagaimana saya harus sampai, bagaimana harus berhasil. Jadi semua itu harus di kepala dulu sudah selesai. Harus di kepala sudah clear. Kalau kepalanya sudah clear, baru kemudian di dalam alam kenyataannya baru clear. Nah teman-teman semuanya,
Kalau hari ini teman-teman hidupnya, maaf, nggak punya ujian. Kalau teman-teman hari ini hidupnya nggak punya masalah. Kalau teman-teman hari ini hidupnya nggak punya kendala, maka teman-teman coba cek deh. Coba cek. Kayaknya teman-teman nggak punya mimpi yang besar. Kayaknya teman-teman nggak punya niat untuk sesuatu yang besar. Kayaknya teman-teman nggak punya alasan kenapa hidup di dunia ini dan harus melakukan sesuatu yang besar. Karena setiap orang yang melakukan hal-hal besar, setiap orang yang punya cita-cita besar, pasti akan mendapatkan cobaan-cobaan, pasti akan mendapatkan ujian-ujian. Allah pengen menguji apakah dia benar-benar ingin melakukan kebaikan, dia benar-benar ingin jadi orang sukses. Dulu Rasulullah jadi innocent, lalu kemudian dekol. Ketika dekol, Rasulullah dekol. Setelah dekol, Rasulullah baru dapat ujian. Jadi ujian di Mekah itu datang ketika Rasulullah sudah jadi nabi. Sebelum Rasulullah jadi nabi, nggak ada ujian. Nggak ada ujian. Rasulullah hidupnya enak. Semua orang mencintai Rasulullah, golden boy. Semua orang suka sama beliau. Semua orang senang sama beliau. Beliau dipercaya dan lain sebagainya. Tapi ketika Rasulullah mendapatkan dekol, menjadi nabi, maka disitulah ujian-ujian itu datang. Rasulullah mulai dibenci sama orang. Rasulullah mulai punya banyak hatersnya. Ini ujian yang akan kita dapatkan ketika kita memperjuangkan sesuatu. Ketika kita memperjuangkan sesuatu, Rasulullah mulai difitnah. Rasulullah bahkan pengen dibunuh. Rasulullah bahkan sahabat-sahabatnya, ya Allah, keluarga Yasir dibunuh sekeluarga. Itu ujian, ya Allah. Bilal ditindih dengan batu besar di atas dadanya. Sedangkan di belakangnya itu, ya Allah, dia tidur di atas pasir yang sangat panas. Masya Allah, teman-teman pernah nggak merasakan tidur di atas aspal yang panas? Waduh, itu kita telapak kaki yang tebal aja. Gimana rasanya? Apalagi ini belakang, ya Allah. Ujian-ujian itu datang ketika Rasulullah mulai memperjuangkan sesuatu. Dan semakin besar ujian, semakin besar apa yang kita perjuangkan, semakin besar ujian yang akan kita dapatkan. Teman-teman, maka teman-teman bergembiralah bagi orang-orang yang hari ini mendapatkan ujian. Minta sama Allah petunjuk. Ya Allah, ini petunjuknya, berikan saya petunjuk. Ini apa yang harus saya lakukan. Allah nggak mungkin memberikan kepada kita sesuatu yang lebih besar dari kuasa dan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani kita. Allah nggak akan memberikan ujian kepada kita sesuatu yang lebih besar. Jadi teman-teman yang hari ini punya ujian, ingat bahwa Allah sedang membuat kita agar kita lebih kuat. Karena Allah pengen menjadikan kita orang sukses. Ujian hanya datang kepada orang-orang yang sedang berjuang. Ingat, ujian hanya datang kepada orang-orang yang sedang berjuang. Dan itulah hakikat perjuangan. Maka hadapi ini, insya Allah kita bisa keluar. Insya Allah kita bisa keluar. Jadi teman-teman semuanya, fase ketiga yang akan dihadapi oleh setiap pahlawan, setiap orang besar, setiap orang sukses adalah fase the storm. Fase ujian. Dan kita akan selalu mendapatkan ujian. Dan saya paling suka dengan fase ujian. Saya paling suka dengan fase ujian. Saya kemarin mengatakan begini. Di dalam ilmu leadership, saya akan mengulangi lagi. Di dalam ilmu leadership, ada salah satu hukum namanya law of reflection. Hukum ini mengatakan bahwa orang-orang yang punya kemampuan untuk memantul, ketika dia dilemparkan, dihempaskan ke tanah, lalu dia bisa memantul, dia bisa naik ke atas, maka setiap kali dia mendapatkan ujian, dia akan selalu naik lebih tinggi. Dia akan selalu naik lebih tinggi. Apa itu hukum memantul? Hukum memantul adalah hukum ketika kita mendapatkan ujian, lalu kemudian kita bercermin, memantul. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat diri kita. Setiap kali kita mendapatkan ujian, yang kita lihat adalah diri kita. Setiap kali kita dibohongi, setiap kali kita ditipu, setiap kali kita dijahatin sama orang, setiap kali kita difitnah, rasanya sakit. Tapi ingat, lihat ke dalam diri kita. Allah pengen ngasih tahu kita apa? Allah pengen ngajarin kita apa? Kita ini menjadi orang dewasa, kita ini menjadi orang kuat bukan karena kita ini menjadi orang dewasa bukan karena usia. Teman-teman, kita ini menjadi dewasa karena ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita perlu bersyukur atas ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena dengan itulah Allah mendewasakan kita. Segala yang datangnya dari Allah itu semua baik. Dan hasil akhirnya pasti baik. Kuncinya selama kita menjalaninya dengan baik. Selama kita menjalaninya dengan baik. Jadi teman-teman siap-siap teman-teman. Punyalah goal yang besar, punyalah impian yang besar, maka teman-teman kita akan siap untuk memasuki fase ketiga, the storm. Lalu bagaimana caranya supaya keluar dari storm? Mungkin ada hari ini teman-teman yang punya masalah badai. Wah, pusing, masalah bisnis, masalah ya kita semua punya masalah. Tapi bagaimana caranya supaya kita selesai dan keluar dari masalah? Kita harus masuk ke fase keempat. Namanya, jadi yang ketiga tadi storm atau storming. Saya ulangi, fase pertama namanya fase innocent. Fase kedua namanya fase the calling. Fase ketiga namanya fase storming.
Fase keempat, nah kalau kita mau keluar dari storming, dari badai, kita harus masuk fase keempat, teman-teman. Hari ini, teman-teman yang punya masalah, ini kunci jawabannya, teman-teman. Teman-teman yang hari ini punya masalah, masalah dalam bisnis, masalah dalam kehidupan, masalah dalam apapun, teman-teman. Cara keluarnya itu harus masuk ke fase yang keempat. Namanya fase the forming. Forming, form. Form itu artinya formasi. Apa formasi itu? Membangun kekuatan dengan meminta bantuan orang lain. Bangun formasi. Saya kasih contoh, teman-teman. Jadi kita hanya bisa keluar kalau Allah bantu kita. Allah bantu kita. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita hanya bisa keluar dari masalah kalau Allah bantu kita. Dan tahu nggak, teman-teman, bagaimana cara Allah membantu kita? Caranya selalu sama, dengan mendatangkan orang lain yang bisa membantu kita keluar dari masalah. Pertolongan Allah itu selalu datang melalui bantuan orang lain, perantara orang lain. Coba lihat ya, rezeki, pertolongan Allah itu selalu melalui orang lain. Selalu melalui orang lain. Coba lihat, teman-teman. Teman-teman hari ini punya uang nggak di kantong? Atau uang nggak di saldo? Punya kan? Uang itu adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang datang kepada kita itu selalu minallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya begini, bagaimana cara rezeki itu datang? Lihat ya, lihat rumusnya. Rezeki datang kepada kita selalu datang melalui perantara orang lain. Jadi kalau kita minta uang, minta rezeki sama Allah, ya Allah saya nggak punya uang. Ya Allah saya mau bayar karyawan bulan ini, ya Allah. Ya Allah saya mau beli ini, ya Allah saya nggak punya uang, ya Allah buat makan saya nggak punya uang. Kita minta. Lalu Allah itu tidak mendatangkan uang, menjatuhkan uang dari langit kepada kita. Oh, enggak, caranya nggak begitu. Cara yang seperti itu hanya Maryam yang Allah datangkan langsung ke mihrabnya, ke kamarnya. Tapi kalau kita sekarang minta uang, maka biasanya yang terjadi adalah Allah akan berikan kita rezeki, Allah akan datangkan uang kepada kita, tapi selalu datang melalui pembeli yang datang, selalu datang melalui orang lain yang kasih kita project, selalu datang melalui bos yang kasih kita gaji, selalu datang melalui suami yang memberikan kita uang. Artinya rezeki kita itu dari Allah, tapi selalu datang melalui perantara orang lain. Begitu pula ketika kita punya masalah, kita mau keluar dari masalah, kita harus mencari dan meminta pertolongan kepada Allah, dan Allah itu selalu mendatangkan orang lain. Saya kasih contoh. Ketika di Mekah, ketika fase Mekah, itu betapa beratnya fase the storming yang dialami oleh Rasulullah SAW. Semua sahabat-sahabat diintimidasi, orang nggak boleh salat dan lain sebagainya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah agar bisa keluar dan agak lega sedikit dari masalah? Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Rasulullah meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Memohon Allah memberikan pertolongan dalam bentuk satu di antara dua Umar. Satu di antara dua Umar. Siapa? Umar bin Hisham atau Abu Lahab, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah untuk keluar dari permasalahan itu, Rasulullah meminta pertolongan kepada Allah dengan mendatangkan orang lain. Lalu siapa yang dipilih oleh Allah untuk membantu Rasulullah? Umar bin Khattab. Apa yang terjadi ketika Umar bin Khattab masuk dalam Islam? Yang terjadi adalah Masya Allah, Islam memiliki kekuatan, Islam memiliki wibawa, dan di saat itulah orang-orang yang lain, yang kafir Quraisy, mereka sangat berhati-hati, bahkan mereka tidak berani untuk mengganggu Islam. Setelah itu Rasulullah mulai keluar dari permasalahan. Begitu pula yang terjadi pada Nabi Musa. Nabi Musa ketika mengalami kesulitan yang sangat dalam berdakwah, ketika itu Allah memerintahkan pergilah menemui Fir'aun, lalu katakan ini, katakan itu, lalu ajaklah dia begini dan ajak begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa merasa, ya Allah saya ini kayaknya nggak kuat, saya minta ya Allah kalau bisa saya ditemenin. Nabi Musa meminta pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu datang melalui bentuk orang lain. Namanya Harun. Namanya apa? Harun. Kenapa Harun? Karena Nabi Musa merasa Nabi Musa nggak sanggup kalau menyelesaikan ini sendirian. Ini masalahnya terlalu berat. Ini ujiannya terlalu berat. Nabi Musa itu agak cadel. Kenapa Nabi Musa agak cadel? Jadi ngomongnya itu kurang jelas. Maka dia butuh bantuan orang lain. Jadi kenapa Nabi Musa itu agak cadel? Dulu Nabi Musa ketika kecil, Nabi Musa itu kan dihanyutkan ibunya, lalu kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Lalu kemudian dipelihara oleh Fir'aun di dalam istananya sendiri. Nah, suatu ketika Fir'aun ini kemudian dia mulai curiga, ini jangan-jangan ini anak bayi yang dibilang oleh tukang ramal, yang dia inilah yang nanti akan membunuh saya, dia inilah yang akan membuat saya mati. Lalu kemudian
Fir'aun itu menaruh ya pilihan di depan Nabi Musa. Dua pilihannya, yang satu buah, yang satu bara. Lalu Fir'aun bilang, ini kalau dia milih buah, berarti dia ngerti, berarti anak ini nih saya bunuh nih. Tapi kalau dia pilih bara, berarti dia belum mengerti, berarti bukan dia. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa tahu ini bara, ini buah. Yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah Nabi Musa mengambil bara, lalu kemudian dimakan. Karena itulah kemudian Nabi Musa lidahnya agak cadel. Nabi Musa ketika sudah besar lalu kemudian sudah menjadi nabi, diberikan ujian oleh Allah, diberikan tugas oleh Allah, Nabi Musa tidak bisa sendirian menyelesaikan masalah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Meminta Harun untuk membantunya. Maka teman-teman semuanya, coba bayangkan ya, coba bayangkan. Rasulullah SAW dalam perjuangannya itu juga dibantu oleh 4 sahabat mulia, 4 sahabat utama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Teman-teman, kalau saya masukkan ini atau saya bawa ini ke dalam konteks bisnis, teman-teman bisa lihat 4 karakter orang ini itu sama seperti wilayah bisnis yang harus dikuasai. Jadi wilayah bisnis itu ada 4: keuangan, SDM, marketing, operasional. Saya ulangi, keuangan, SDM, marketing, operasional. Rasulullah SAW memiliki keempat-empat ini. Keuangan itu Utsman bin Affan, orang yang sangat-sangat dermawan. Keuangannya Rasulullah, bagian keuangan. Bagian SDM itu tugasnya apa sih? Merekrut, betul kan? Membina, betul kan? SDM itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf, siapa yang merekrut? Abu Bakar. Orang-orang mulia, orang-orang awal di awal, itu Abu Bakar. Yang membina siapa? Abu Bakar. Abu Bakar punya karakter membina. SDM. Operasional. Siapa operasional? Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika Rasulullah mau hijrah, Rasulullah bilang, Ali, tidur di sini, gantikan saya. Operasional. Ali yang operasional. Keuangan, SDM, operasional. Satu lagi apa? Marketing. Marketing. Marketing ini sebenarnya marketing ini Umar. Masya Allah. Umar. Jadi Umar ini, teman-teman kalau lihat dalam sejarah, Umar itu walaupun hanya 12 tahun dia menjadi khalifah, tapi Umar ini dalam 12 tahun itu wilayah kekuasaan Islam itu sampai 2/3 bumi itu bisa dikuasai. Ekspansi bisnisnya, ekspansi kekuasaan Islam itu bisa sangat luar biasa. Jadi Rasulullah itu memiliki orang-orang yang ada di sekitarnya itu sangat membantu, sehingga Rasulullah terbantu. Kita bisa membayangkan juga kalau Rasulullah sendiri ya, itu berat. Jadi adanya orang-orang itu sebenarnya, formasi itu sebenarnya itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Rasulullah. Untuk membantu siapa? Rasulullah SAW. Hari ini kehidupan kita, ketika kehidupan kita susah, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan co-partner, kita membutuhkan co-founder untuk bersama-sama menyelesaikan masalah kita hari ini. Teman-teman yang hari ini bisnisnya masih sendiri, teman-teman yang hari ini hidupnya masih sendiri, teman-teman yang hari ini nggak punya teman untuk berpikir, teman-teman yang hari ini belum membangun manajemennya, pasti akan susah hidupnya, pasti akan susah bisnisnya, pasti akan susah untuk bertumbuh. Maka carilah orang-orang yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita. Carilah, mungkin dia dalam bentuk guru, mungkin dia dalam bentuk partner, mungkin dia dalam bentuk orang marketing, mungkin dia dalam bentuk dalam bentuk orang operasional, mungkin dia dalam bentuk orang SDM. Kita harus mulai membangun tim. Nggak mungkin ide-ide besar itu bisa diselesaikan oleh kita sendirian. Kita harus membangun tim. Fase keempat adalah fase forming. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana orang-orang sukses. Jadi tidak ada lagi sekarang namanya Superman. Yang ada adalah Avenger. Seseorang yang sukses, mungkin kita ngelihat dia sukses, tapi di belakangnya selalu ada orang-orang yang luar biasa yang membackup selalu dirinya. Dan fase yang terakhir, kalau kita sudah sampai di punya partner dan lain sebagainya, orang-orang yang luar biasa, mungkin dalam mencari partner juga bongkar pasang. Tapi pada akhirnya kita akan sampai pada fase kelima. Dan teman-teman, fase kelima ini namanya fase celebration. Saya ulangi, fase pertama namanya fase innocent, fase yang kedua namanya fase the calling, fase yang ketiga namanya fase the storming, fase yang keempat namanya fase the forming, dan fase yang kelima namanya fase celebrating. Fase celebrating ini adalah fase kemenangan. Kalau dalam kisahnya sejarah Rasulullah SAW, fase celebration ini ditandai dengan Fatu Mekah. Ketika Fatu Mekah terjadi, maka disitulah kemenangan. Teman-teman bisa bayangkan, Rasulullah berdakwah di Mekah.
Semua orang itu keluarga-keluarganya kebanyakan. Lalu kemudian diusir dari Mekah, pergi dari Mekah. Lalu kemudian berjuang di luar, 13 tahun berjuang di luar. Dan kemudian balik lagi ke Mekah dan semua orang Mekah akhirnya masuk Islam. Itulah tanda kemenangan Rasulullah. Setelah Rasulullah menang maka tugasnya selesai. Itu fase celebration. Tugasnya selesai. Lalu kemudian mulai turun ayat-ayat yang menandakan bahwa tugas sudah selesai. Seperti misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila engkau sudah mendapatkan kemenangan atau sudah melihat pertolongan Allah dan mendapatkan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan wa ra'aitan nas, dan engkau mulai melihat orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang mulai masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih, mulailah bertasbih. Bismi hamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Dan mulailah menyebut nama Allah dan memintalah maaf. Dan Allah itu sesungguhnya Maha Pemaaf. Jadi teman-teman, itu ayat yang menunjukkan bahwa tugas Rasulullah sudah selesai, sudah mencapai fase celebration, dan Rasulullah sebentar lagi akan dipanggil balik menuju Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hanya 3% dari populasi dunia yang akan sampai pada fase celebration. 87% mati pada fase pertama. Mati sebagai innocent, mati sebagai nobody, mati sebagai bukan siapa-siapa. 13% berjuang sampai ke atas dan hanya 3% yang bisa sampai atas. 10% berguguran di jalan dakwah. 10% berguguran di jalan perjuangannya. 10% ada yang mati di tahap forming. 10% ada yang meninggal di tahap storming. Tapi mereka berjuang. Dan hanya 3% yang akan berhasil. Pertanyaannya adalah teman-teman, kita akan mati seperti apa? Kita akan dikenang seperti apa? Kita akan menjadi sukses atau tidak? Itu semua tergantung kita. Bisa nggak kita menciptakannya di alam pikiran kita terlebih dahulu? Pada saat the calling, disitulah kita menciptakan. Kita pengen menjadi orang seperti apa? Pengen menjadi ayah seperti apa? Pengen menjadi suami seperti apa? Pengen menjadi teman seperti apa? Yang dikenang orang seperti apa? Dikenang oleh ibu kita seperti apa? Dikenang oleh guru kita seperti apa? Dikenang oleh teman-teman kita seperti apa? Kita mulailah menuliskan itu. Dan itu insya Allah akan kita perjuangkan. Dan itulah the calling kita. Saya sering mengajarkan kepada santri saya, sekali lagi, dalam hati mereka selalu meniatkan, jangan pernah mati, jangan pernah meninggal sebelum bisa membangun satu masjid. Satu masjid. Itu harus jadi harga mati, niat. Kalaupun nanti kita tidak bisa membangun masjid, insya Allah kita akan masuk surga bersama orang-orang yang membangun masjid. Dan mendapatkan pahala amal jariah yang terus-menerus mengalir. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Itulah maha besarnya Allah dan maha murahnya kemurahannya Allah. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah 5 fase. Saya tidak tahu ya, kita ada di fase mana. Apakah hari ini kita fase innocent? Apakah hari ini kita hidup hanya untuk diri kita sendiri? Atau yang kedua, kita sudah mulai merancang the call kita. Merancang panggilan hidup kita. Merancang cita-cita besar kita. Merancang gambaran-gambaran kontribusi-kontribusi besar kita bagi peradaban ini. Atau mungkin kita sudah pada fase yang ketiga, sedang diuji, sedang di banyak masalah karena kita punya cita-cita besar. Lalu apakah kita akan mengurungkan cita-cita kita atau kita tetap maju karena cita-cita mulia? Lalu kemudian kita masuk ke fase yang keempat, membangun tim, fase the forming. Mencari orang-orang yang sevisi. Teman-teman semuanya, teman-teman punya perjuangan, teman-teman gak akan pernah bisa berhasil kalau teman-teman gak kolaborasi, teman-teman. Teman-teman gak akan bisa berhasil kalau teman-teman gak sinergi, teman-teman. Kita harus mulai untuk berkolaborasi, bersinergi, mencari orang-orang yang punya satu visi, mencari orang-orang yang punya satu gambaran ke depan kita mau kemana. Baru kemudian kita bisa bersama-sama. Dan yang terakhir, mudah-mudahan insya Allah kita bisa mencapai dalam kehidupan kita sebelum kita meninggal. Insya Allah kita bisa masuk fase yang terakhir, fase celebration. Apa itu fase celebration? Ketika kita sudah berhasil mendapatkan cita-cita besar, memberikan kontribusi besar, memberikan manfaat besar, meninggalkan hal-hal besar yang bisa dinikmati oleh orang-orang setelah kita. Dan kemudian kita dikenang sebagai orang besar, kita dikenang sebagai orang luar biasa, kita dikenang sebagai para pahlawan, kita dikenang sebagai orang sukses, kita dikenang sebagai orang baik. Mudah-mudahan itulah yang akan kita perjuangkan. Jadi teman-teman, fokus dan bangunlah hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Oh teman, salah. Jadi doanya jangan minta kemudahan. Kemarin saya baru nulis bikin status. Jangan minta untuk dimudahkan, tapi mintalah agar dikuatkan. Mintalah agar kita mendapatkan kekuatan. Karena pada dasarnya setiap kali mimpi kita besar,
keinginan kita besar, maka ujian itu bertambah lebih besar. Maka jangan minta untuk dimudahkan, ya Allah jangan dimudahkan, tapi berikanlah saya kekuatan lebih untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Teman-teman, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua sukses. Mulai hari ini, mulai malam ini, tulislah apa cita-cita besar teman-teman. Besok teman-teman, jam 8 sampai jam 9 insya Allah, saya akan membahas sharing tentang bagaimana cara kita membuat impian-impian besar. Bagaimana cara kita membuat impian-impian besar. Ilmunya namanya GPS. Saya akan memberikan gambaran tentang GPS. Tahu GPS ya? GPS itu sesuatu yang ingin kita capai. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita fahami. Allah memberikan kefahaman kepada kita semuanya. Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya agar kita bisa menjalankannya, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa melalui setiap ujian. Dan mudah-mudahan kita bisa bangun masjid sebelum kita meninggal dunia. Kita bisa bangun pondok pesantren sebelum kita meninggal dunia. Kita bisa banyak wakafnya sebelum kita meninggal dunia teman-teman. Dan mudah-mudahan kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dikenang sebagai orang baik, dikenang sebagai orang sukses, dikenang sebagai orang yang luar biasa. Itu cita-cita kita. Mulailah menuliskan, kita pengen menjadi seperti apa. Begin with the end. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.